Terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabar sahabat Dirabila? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang terbaik. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi di Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Oktober 2019. Sebuah peristiwa tragis yang melibatkan seorang pengantin baru berusia 24 tahun yang harus meregang nyawa secara mengenaskan di tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman baginya, kamar tidurnya sendiri. Ironisnya, pelaku bukanlah orang asing. Ia adalah suami korban sendiri. Seseorang yang baru 9 bulan mengikat janji suci untuk melindungi dan mencintai korban hingga akhir hayat. Bagaimana tragedi ini bisa terjadi di tengah usia pernikahan yang masih seumur jagung? Apa motif sebenarnya di balik tindakan keji ini? Mari kita telusuri kronologi lengkapnya. Hanya di Dirabila. Fani Amalia Herniati adalah wanita muda berusia 24 tahun yang baru saja memulai lembaran baru dalam hidupnya. Pada Januari 2019, ia dipersunting oleh Randi Setiawan, 28 tahun, seorang penjaga malam di sebuah perumahan perkebunan. Pasangan ini tinggal di sebuah rumah sederhana di perumahan karyawan Afdeling Dampar, Jember. Di mata orang-orang, mereka tampak seperti pasangan muda pada umumnya yang membangun mahligai rumah tangga di atas dasar cinta. Fani dikenal sebagai sosok yang tertutup, namun ia tetaplah seorang istri yang mencoba menjalani kesehariannya meski didera masalah ekonomi yang mulai membayangi pernikahan mereka. Minggu pagi, 27 Oktober 2019, suasana tenang di Dusun Tempura berubah menjadi mencekam. Sekitar pukul 7.45 WIB, adik Randi bernama Renda dan bibinya, Sri Hartati, mendatangi rumah korban. Mereka diminta oleh Randi untuk mengecek kondisi Fani, karena Randi mengaku istrinya sakit dan tidak bisa dihubungi. Saat memasuki kamar, mereka melihat Fani terbaring di atas kasur dengan sebuah boneka beruang biru besar menutupi tubuhnya. Awalnya, mereka mengira Fani hanya sedang tidur. Namun, saat boneka itu diangkat, jerit histeris pun pecah. Fani ditemukan bersimbah cairan merah dengan sebilah pisau masih menancap dalam di perutnya. Warga segera melaporkan kejadian ini ke Polsek Mumbulsari dan Polres Jember. Polisi yang tiba di TKP menemukan pemandangan yang mengerikan. Cairan merah korban masih segar dan terserap ke dalam kasur busa. Kejanggalan mulai muncul. Meskipun awalnya ada pesan WhatsApp dari ponsel Fani yang berisi permintaan maaf, seolah-olah ia ingin mengakhiri hidupnya, polisi tidak langsung percaya. Secara medis, sangat tidak mungkin seseorang yang melakukan bundir mampu menusuk perutnya sendiri hingga kedalaman 26 cm hingga menembus tubuh bagian belakang dan menancap ke kasur. Fokus penyelidikan langsung mengarah pada orang terdekat, Randi Setiawan. Ada beberapa alasan mengapa Randi menjadi tersangka utama. Pertama, alibi yang lemah. Randi mengaku sedang berada di apotek saat kejadian, namun tidak ada satupun karyawan apotek yang melihatnya. Kedua, akses rumah, tidak ada kerusakan pada pintu atau jendela. Kunci rumah hanya ada satu dan saat itu berada di tangan Randi. Ketiga, kejanggalan di TKP. Adanya boneka biru yang menutupi pisau menunjukkan ada upaya dari seseorang untuk menyembunyikan bukti atau menutupi tindakan kejam tersebut. Polisi tidak butuh waktu lama. Setelah melakukan pemeriksaan maraton selama 12 jam, Randi akhirnya tidak berkutik.
Ia yang awalnya berpura-pura histeris dan menangis saat jenazah ditemukan, akhirnya mengakui bahwa dialah yang telah menghabisi nyawa istrinya sendiri. Polisi langsung menetapkannya sebagai tersangka dan mengamankan barang bukti berupa pisau, pakaian, ponsel, serta boneka biru tersebut. Randi Setiawan bekerja sebagai penjaga malam untuk menafkahi keluarganya. Di balik sosoknya yang terlihat bekerja keras, Randi ternyata menyimpan rasa frustasi yang mendalam. Ia merasa kecewa dan tidak dihormati karena sikap istrinya yang tertutup mengenai masalah keuangan dan urusan pribadi lainnya. Ketidakharmonisan mulai muncul saat pernikahan memasuki bulan kelima. Masalah utama adalah ekonomi dan keterbukaan. Randi merasa sakit hati karena setiap kali ia memberikan gaji, Fani selalu mengatakan uangnya habis tanpa penjelasan. Ironisnya, Randi mendengar bahwa Fani justru sering memberikan uang kepada keluarganya sendiri. Rasa tidak dihargai ini menumpuk menjadi amarah yang tak terkendali. Pada dini hari sekitar pukul 3 WIB, Randi meninggalkan tempat kerjanya dengan pikiran kalut. Setibanya di rumah, ia sempat melihat album pernikahan mereka, namun rasa cintanya sudah tertutup oleh rasa kecewa. Sekitar pukul 4.30 WIB, saat Fani sedang menemani suaminya tiduran di kasur, Randi mengambil tindakan fatal. Secara spontan, ia mengambil pisau dan menusukkannya ke perut Fani, sambil membekap mulut sang istri dengan bantal agar teriakannya tidak terdengar. Setelah memastikan Fani tewas, ia menaruh boneka biru besar di atas jasadnya untuk menutupi jejak pisaunya. Polisi menyita sebilah pisau yang menjadi senjata utama dalam aksi ini. Hasil pemeriksaan menunjukkan luka tusukan yang sangat fatal sedalam 26 cm. Kedalaman tusukan ini membuktikan adanya tekanan yang sangat kuat yang mustahil dilakukan oleh korban sendiri. Kepada penyidik, Randi mengaku melakukan aksi tersebut karena sakit hati dan merasa tidak dihargai. Ia juga mengakui telah menyusun skenario palsu dengan mengirim pesan WhatsApp dari ponsel Fani ke adiknya agar terlihat seolah-olah Fani melakukan bundir. Atas perbuatan sadisnya, Randi Setiawan dijerat dengan Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat 3 tentang kekerasan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Subsidiar Pasal 338 KUHP tentang aksi penghilangan nyawa. Dengan itu semua, Randi terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tragedi ini menjadi pengingat pahit bagi kita semua bahwa komunikasi dan keterbukaan adalah fondasi utama dalam sebuah hubungan. Ketidakterbukaan yang berujung pada rasa tidak percaya, jika tidak dikomunikasikan dengan baik, bisa berubah menjadi api dendam yang menghanguskan segalanya. Sosok Fani yang harus kehilangan nyawanya di tangan orang yang paling ia percayai, meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarganya dan luka bagi hukum di Indonesia. Apa pendapat kalian tentang alibi Randi yang menggunakan boneka untuk menutupi perbuatannya? Apakah hukuman 15 tahun sudah cukup adil untuk tindakan sesadis ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah kriminal nyata lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.